Halo teman-teman, kembali lagi di podcast MPP Get to Know About Us. Kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang mahasiswa berprestasi. Nah, langsung aja nih, di samping saya udah ada sosok mahasiswa berprestasi tahun 2022, mungkin bisa langsung kenalan aja nih ke Ara. Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa Putri Zawahara, biasa dipanggil Zaura. Aku sendiri merupakan mahasiswa manajemen penilaian properti UGM tahun 2020. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Nah, aku baik banget, cuma ada beberapa tugas mungkin ya, jadi agak sibuk gitu. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Bener, tugasnya udah mulai banyak lagi ya setelah UTS ini. Iya, betul. Kalau kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kak Ara? Kalau aku di samping perkuliahan, kesibukan aku lagi magang di suatu perusahaan dan aku juga merupakan freelance dan di samping itu juga lagi ngurus beberapa bisnis dan juga persiapan launching buku ketiga aku. Waduh, mantap banget. Lagi magang di mana nih Kak sekarang? Aku di PT Angkasa Pura II. Keren banget ya teman-teman. Dari awal, dari perkenalannya udah memperlihatkan sosok mahasiswa berprestasinya gitu. Kalau tahu tentang MAPRES tuh dari mana Kak Ara? Nah, untuk MAPRES sendiri, mahasiswa berprestasi, jadi aku dulu suka ikut lomba kan SMA. Nah, jadi ada beberapa pembicara yang memang di workshop atau seminarnya itu menghadirkan mahasiswa berprestasi. Jadi aku lihat MAPRES itu kayak nge-influence banyak orang banget, kayak memberikan dampak dan juga positive vibes. Jadi aku pertama-tama tahu MAPRES emang dari ikut lomba-lomba. Oh, dari ikut lomba-lomba, pembicaranya banyak yang MAPRES, dari situ mulai terinspirasi ya Kak? Betul banget. Kalau dari UGM, info MAPRES tuh biasanya bisa didapetin dari mana tuh Kak? Nah, kalau dari UGM sendiri, jadi UGM sendiri itu memiliki wadah yang bernama Komapres. Jadi namanya itu komunitas mahasiswa berprestasi. Nah, jadi nanti wadah itu sendiri yang ngefasilitasin aku buat ikut beberapa pemilihan mahasiswa berprestasi. Gitu. Kemarin berarti diwadahinya oleh Komapres itu. Iya, betul Tahu banget. infonya dari apa itu? Bisa dilihat di mana Kak? Komapres UGM itu kayaknya punya Instagram teman-teman atau sosial media. Jadi aku biasanya follow itu dan ikutin timeline-nya aja. Oke, jadi teman-teman MPP nih kalau pengen tahu tentang mahasiswa berprestasi bisa langsung buka Instagramnya, terus follow Komapres ya. Iya, Kak. betul. Tuh. Terus kenapa memilih join seleksi mahasiswa berprestasi ini, di samping tadi ngelihatnya mahasiswa berprestasi di workshop tuh menginfluence sekali gitu. Selain itu apa nih Kak? Oke, ini sih menarik banget ceritanya. Jadi kalau aku sendiri punya mindset, kalau kita sebagai mahasiswa kan suka banget dapat IP di atas 3,5 atau 3 berapa. Nah, tapi menurut aku semua orang itu bisa dapat IP di atas itu. Jadi kayak misalnya teman-teman aku atau sejurusan pasti banyak yang dapat IP di atas 3, sekian. Akan tetapi untuk mahasiswa berprestasi sendiri itu merupakan gelar yang UGM bayangin aja per tahunnya banyak banget mahasiswa ribuan. Tetapi yang memiliki gelar tersebut cuma ada 1 orang per tahunnya. Jadi kayak aku lebih mikirin kayak, oh kalau misalnya achievement sebagai MAPRES itu lifetime dan last forever. Jadi itu sih kayak alasan paling kuat aku untuk join MAPRES dan juga selain gelar bisa ngeinspirasi banyak orang gitu. Menarik sekali dan menginspirasi sekali ya teman-teman. Terus kalau dari Kak Ara, karena kemarin udah berpengalaman nih seleksi di MAPRES, kira-kira syarat-syaratnya tuh apa sih Kak untuk jadi MAPRES? Jadi MAPRES itu sebenarnya teman-teman nggak cuma kita punya portofolio segudang prestasi aja. Akan tetapi untuk syarat lengkapnya ada 4. Yang pertama kita punya karya tulis. Karya tulisnya harus relevan sama jurusan. Kayak misalnya aku dari MPP, waktu itu aku buat karya tulis kayak suatu platform gitu. Terus yang kedua, di samping karya tulis, portofolio. Portofolio itu nggak cuma kayak prestasi aja, tetapi kita bisa lampirin organisasi, pengabdian, dan lain-lain. Itu 2, portofolio, karya tulis. Yang ketiga, IP harus di atas 3. Karena kalau di atas 3 itu menandakan kalau kita juga bisa berprestasi, akan tetapi akademik kita nggak tertinggal. Dan yang terakhir, yang paling direkrutmen dari menjadi MAPRES sendiri adalah kemampuan bahasa Inggris kita dibuktikan dengan sertifikat TOEFL ataupun IELTS gitu sih Elsa. Berarti kalau berkas-berkasnya mungkin itu tadi ya Kak, ada 4. Yang pertama itu karya tulis, yang kedua portofolio, terus IPK-nya juga harus lebih dari 3, sama yang terakhir kemampuan bahasa Inggris gitu. Terus kalau alur seleksinya tuh
gimana sih Kak? Panjang dan kayaknya cukup kompetitif ya Kak. Banget sih. Jadi untuk alur seleksinya itu nanti dipilih tingkat departemen, terus nanti ada tingkat fakultas yaitu kita vokasi. Jadi kayak gak cuma DEB doang, tetapi DTM dan yang lain-lain itu diadu sama yang terakhir itu UGM. Nah kemarin alhamdulillah untuk UGM sendiri juara 1 di tingkat wilayah buat sarjana sama diploma. Jadi emang panjang banget prosesnya. Tuh. Jadi memang ya kita juga diuji secara kekonsistenan kita sama jiwa bersaing kita gitu ya Betul Kak. banget. Oke. Kalau misalnya dari ke arah sendiri ada nggak sih tips triknya nih buat teman-teman pasti penasaran banget kalau misalnya mau seleksi mapres atau mau jadi mapres, tips sama triknya tuh apa? Gitu. Oke, tips sama triknya menurut aku yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma join kayak kita ngelampirin tentang sertifikat kita achievement atau prestasi aja, pasti dianggap sama juri itu terlalu ambis buat lomba doang, tetapi buat efek ke masyarakat, skill komunikasinya itu kurang. Nah, makanya yang pertama tuh aku ngelampirin di samping prestasi, aku ngelampirin organisasi dan juga hasil karya. Nah, kenapa hasil karya? Karena dengan kita nge-achieve prestasi ada suatu output berupa hasil karya kita yang memang bisa memberikan dampak positif ke masyarakat gitu. Pokoknya yang pertama diversifikasi portofolio buat tips and triknya. Yang kedua, tips and triknya adalah hasil karya atau karya tulis yang aku lampirin itu harus punya produk realnya gitu. Jadi nggak cuma ide aja tetapi mampu diimplementasikan. Kayak aku contohnya kemarin buat aplikasi kan. Nah, otomatis aku punya outputnya di iPad. Jadi aku liatin prototype. Nah, itu menandakan kalau misalnya ide kita juga dapat diimplementasikan ke masyarakat gitu. Oke, jadi nggak hanya cuma sekedar omdo ya, nggak betul aja, angan-angan aja, opini aja, tapi juga sampai ke penerapannya, realitasnya di kehidupan gitu teman-teman. Bisa dicatat ya tips and trick dari Kak Ara untuk jadi mahasiswa berprestasi. Oke, lanjut nih Kak, kita juga pengen dengar dari Kak Ara untuk share pengalaman berharga yang Kak Ara dapatkan selama menjadi mapres ini ataupun pas perjuangan untuk meraih gelar mapres itu. Oke, untuk pengalaman berharga tuh banyak banget. Tetapi menurut aku salah satu pengalaman berharga adalah aku selama berkompetisi menjadi mapres di tingkat wilayah, terus di tingkat UGM juga, itu aku ketemu sama banyak orang yang memang menginspirasi aku untuk do better. Jadi kayak aku ketemu mapres dari Fakultas Ekonomi, aku ketemu mapres dari MIPA dan masih banyak yang lainnya. Dan mapres-mapres itu bukannya aku minder atau apa, ngelihat mereka dengan ngelihat Instagramnya itu portofolio, udah kayak portofolio LinkedIn. Aku malah kayak termotivasi to do a better things gitu. Kayak aku malah nggak iri atau nggak apa, tapi dengan lihat kayak achievement mereka aku malah termotivasi gitu Elsa. Itu pengalaman berharga aku. Dan nggak cuma itu, nggak taunya dengan aku mengenal banyak relasi dari mapres-mapres ataupun insan-insan berprestasi UGM yang lainnya, kayak membuka mindset aku kalau misalnya kompetisi itu nggak semerta-merta kayak negatif, kayak kita duluan juara 1, juara 2, juara 3, tapi it's all about learning process gitu. Mantap banget ya teman-teman, positive vibes banget gitu jawaban-jawaban dari Kak Ara ini. Kan tadi udah pengalaman berharga ya Kak, kalau misalnya sekarang mungkin ke tantangan terberat yang waktu itu Kak Ara rasakan dan gimana cara Kak Ara untuk melewati itu? Oke, untuk tantangan terberatnya to be honest adalah manajemen waktu. Nah, kenapa? Karena aku kemarin tuh kayak nge-apply di semester 3, semester 4, di mana itu kayak lagi banyak-banyaknya tugas. Apalagi kita kan dari vokasi, yaitu praktikum. Jadi kadang aku tuh kayak manajemen waktunya chaos banget, Elsa. Kayak misalnya, aduh, aku skip kelas apa enggak ya buat ngerjain karya tulis atau aku gimana ya. Nah, tapi di samping itu, untuk menghadapinya sendiri, aku punya buku prioritas, punya skala prioritas, dan juga emang aku ngebagi waktu porsinya masing-masing gitu, kayak jam belajarnya, terus kayak kapan aku harus ngurusin mapres dan lain-lain. Pokoknya tantangan terbesar menurut aku adalah manajemen waktu, di mana kayak kita sebagai mahasiswa itu harus memporsikan waktu produktif kita masing-masing, kayak ngorbanin jam tidur juga dan lain-lain.
Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tantangan terberatnya itu tadi tentang manajemen waktu, tapi bisa ditangani dengan mengatur manajemen prioritasnya kita, gitu Betul ya. sekali. Oke, terus karena Kak Ara nih sebagai perempuan dan mahasiswa berprestasi, yang mana udah mengalahkan banyak banget apa namanya saingan-saingan, bukan bukan saingan ya kalau mungkin eh, orang-orang lain gitu. Nah, dari Kak Ara sendiri, kenapa perempuan tuh harus tetap berprestasi? Gitu? Oke, menurut aku kenapa perempuan harus berprestasi sebenarnya karena itu merupakan sumber motivasi aku dalam kayak ngejalanin hidup kayak di pagi hari. Oh, misalnya ada things yang aku mau kejar nih, berarti hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Terus intinya tuh kayak harus berprestasi juga karena itu merupakan citra positif kita dan juga kebanggaan diri. Pasti siapa sih orang yang berprestasi tapi dia apa ya? Tapi dia negatif gitu, nggak ada berprestasi itu kolerasinya negatif. Jadi aku selalu nanamin kalau misalnya berprestasi itu bisa direlevansikan dengan sesuatu yang positif. Dimana kalau misalnya berprestasi itu bakal last forever kayak yang tadi aku udah bilang. Tetapi kalau misalnya kita cuma terkenal karena sensasi aja, itu kan pasti akan ngeredup. Tapi kalau prestasi last forever, and then itu merupakan citra positif kita dalam berkehidupan gitu. Banget apa pun ketika meraih prestasi itu bersaingnya pun itu untuk kebaikan juga ya Kak, karena pas di tahapnya tadi kayak kita harus punya ada impact, harus punya bisa ngasih dampak. Nah itu juga ketika kita berlomba-lomba ke situ itu juga menghasilkan hal-hal baik lainnya gitu ya Kak. Oke, karena tadi kan udah panjang banget ya Kak seleksi tentang Mapres, kita bicara tentang hal-hal terberat, tantangan. Nah, setelah Mapres ini udah, kira-kira ke arah apa sih yang mau dikejar gitu? Oke, untuk dream yang upcoming ya menurut aku setelah jadi Mapres itu to be honest adalah impian setiap sarjana pasti mau lanjutin S2. Gimana dulu alhamdulillah aku tuh nge-achieve 15 universitas tanpa masuk kan, tanpa tes masuk. Nah, terus aku tuh upcoming dream-nya adalah keterima scholarship S2 tetapi di luar negeri gitu Elsa. Oke, amin. Kita aminin bareng-bareng ya teman-teman. Semoga next impiannya Kak Ara bisa terwujud gitu. Amin. Nah, terakhir nih Kak Ara, pesan buat teman-teman MPP seluruh Indonesia yang ingin join Mapres dan supaya kayak nggak maju mundur, nggak usah takut gitu. Oke, nih aku mau cerita dulu. Sebenarnya itu Mapres banyak diikutin di tahun ketiga, dimana kayak misalnya aku harusnya ikut tahun depan. Nah, tetapi aku ikut tuh tahun kedua. Nah, yang pertama yang teman-teman nggak boleh takutkan adalah takut gagal. Kenapa? Menurut aku di dalam setiap kompetisi nggak ada istilah gagal, nggak ada istilah you lose, tapi cuma you win or you learn. Jadi ada sesuatu yang terus kita learn, kita pelajari saat kita lagi belum kesempatan menang. Terus yang kedua itu juga rejection is not always bad things. Kayak anggap aja rejection itu redirection. Nah gitu. Jadi intinya yang pertama jangan takut gagal. Karena kalau kalah ataupun gagal, itu malah kita udah nyoba aja udah one step forward from behind gitu. Kayak malah ada orang-orang yang malah sama sekali nggak ada langkah. Tetapi kan kita udah mau mencoba. Nah itu otomatis kamu udah satu langkah di depan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tadi aku udah singgung kalau misalnya diversifikasi portofolio. Jadi teman-teman banyakin pengalaman, mau itu kompetisi, organisasi, ataupun hasil karya untuk meluaskan portofolio kalian. Pokoknya intinya jangan takut gagal, sama yang kedua diversifikasi portofolio. Ya, teman-teman bisa dicatat ya, jangan takut gagal. Jadi teman-teman yang setelah ini ingin kepoin tentang Mapres, bisa langsung follow apa tadi Kak namanya IG-nya? Komapres UGM. Komapres, dan persiapkan diversifikasi portofolio teman-teman gitu. Karena setiap kita pasti punya keunikan masing-masing, punya prestasi masing-masing. So jangan takut untuk menunjukkan keunikan dan prestasi kita itu. Mungkin itu aja Kak Ara, terima kasih banyak sudah mampir di podcast MPP dan memberikan insight yang sangat berharga untuk kita semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.